Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin fid din min masyariqil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahri wa ila rahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahla bi bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai taklim kita buka kembali setelah istirahat beberapa minggu dalam rangka beberapa Jumat ini suasana Idul Fitri, suasana Ramadan, dan kita jalani sebagaimana biasanya, yaitu saling halal bihalal, silaturahim, saling memaafkan satu sama lain dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Kembali pada talim kita sekarang ini masih pada bab iyadatul marid, bab menjenguk orang yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bab iyadatul marid ini pada halaman 28. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu iyadatul marid. Bab ini menerangkan tentang menjenguk saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang sedang sakit. Ya. Akhraja telah meriwayatkan hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Inna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yaqulu, berfirman, berseru, yaumal kiamati, pada hari kiamat, dengan seruannya, ya ibna Adam, wahai kaum manusia, keturunan Nabi Adam, maridtu, aku sakit. Falam ta'udni, maka kamu tidak menjenguk aku. Nah, ini Allah nih yang berfirman nih. Jadi kata Allah di dalam firman-Nya, hadis qudsi, wahai manusia, aku sakit. Falam ta'udni, maka kamu pada enggak menjenguk aku. Ya. Qala, maka menjawab tuh manusia itu, Bani Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana saya menjenguk kamu, bagaimana saya menjenguk Tuhan, wa anta Rabbul Alamin, sedangkan Tuhan sendiri adalah Rabbul Alamin, pengatur seluruh alam, pengurus seluruh alam, alam dunia sampai alam akhirat, alam langit, alam bumi, alam barzakh, ya, bahkan sejak alam ruh, alam azali, itu semuanya ciptaanmu. Engkaulah ya Allah yang mengurusnya. Tetapi aku ini dituduh tidak menjenguk Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri adalah Rabbul Alamin. Qala, maka Allah menjawab, ama alimta, apakah kamu tidak tahu, anna abdi, bahwasanya hambaku, fulanan, si fulan tuh, ya, marada, telah sakit.
siapa namanya tuh, ya, di antara salah satu jemaah rumahnya ada yang sakit. Falam ta'udhu, maka kamu tidak menjenguknya, gitu. Ada nggak open nama dia sakit. Udah berapa lama dia nggak ikut sholat berjemaah di masjid, ya. Umpamanya, ama alimta, apakah kamu tidak tahu, annaka, bahwasanya kamu, wahai hambaku, lau'udtahu, jika kamu menjenguknya saudaramu yang sedang sakit itu, lawajadtani, niscaya kamu bertemu dengan aku, ya. Jadi kata Allah, kalau kita menjenguk orang yang sakit, berarti kita menjumpai Allah. Subhanallah, bertemu dengan Allah. Di mana ketemunya? Indahu, di sisinya yang sedang sakit, di dekat orang yang sedang sakit. Kita datengin, kita jengukin tuh saudara kita, apalagi sakitnya sampai dirawat sampai beberapa hari, nggak kelihatan nih orang kemana, ya. Oh, sakit. Kita jenguk dia, maka sama dengan kita menjenguk Allah di situ. Kok bisa begitu? Lawajadta indahu, niscaya kamu temui, kamu dapati, indahu, di sisi saudaramu yang sedang sakit itu. Apa yang kamu temui, kamu dapati? Sawabi, pahala dariku, ya. Itu maksudnya menjumpai Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Sawabi, pahala dariku, alladzi la nihayata li azamihi, yang tiada batas, la nihayata, tiada batasnya, tidak terbatas, li azamatihi, saking besarnya itu pahala menjenguk saudara yang sedang sakit. Dan sampai di situ Allah memerintahkan kepada kita semuanya, ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan pahala dari Allah yang begitu besar dengan cara menjenguk saudara kita yang sedang sakit, ya. Sebab banyak hikmahnya menjenguk orang yang sedang sakit. Barangkali dia ada kesalahan dengan kita, ya. Dengan adanya kesalahan dengan kita, pengen ketemu dengan kita, pengen minta maaf, pengen minta doa, ya. Nah, lagi begitu, kita wajib memaafkan, mengampuni segala dosanya. Bahkan mungkin bisa menjadi obat. Dengan datangnya kita ke situ bisa jadi sembuh. Mungkin karena dia sakit karena hatinya, sakit hati atau bagaimana yang menyebabkan jadi sakit jasadnya. Karena ada penderitaan pikiran yang tidak baik di dalam hati, timbullah penyakit karena banyak pikiran yang negatif. Bisa jadi itu, ya. Orang yang banyak pikiran, beban pikiran yang berat, sehingga timbul sakit parah. Semakin banyak pikiran, semakin sempit pikirannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kedatangan kita yang pada ke situ, bukan saja kita mendoakan dia supaya lekas sembuh, tetapi kita juga minta doa dari dia yang sedang sakit, ya. Kita doain dia, ya,
semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh. Begitu juga sebaliknya, doain kita nih pada sehat-sehat, yang pada jenguk, semoga Allah berikan sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling memaafkan satu sama lain. Kalau udah ketemu gitu, ya udah tenang hatinya. Andai kata dia mau dipanggil ke hadirat Allah, datang minta maaf, udah saling memaafkan. Tidak ada sangkut paut lagi urusannya dengan kita-kita orang. Udah tenang dia. Andai kata memang Allah berikan masih ada umurnya, maka disehatkan kembali dengan kita menjenguk kepada saudara-saudara kita yang sakit. Ini kadang-kadang kita keberatan jenguk orang sakit itu dengan mikirin bawaan. Ya, mikirin apa? Bawaan yang kita lagi pikirin kadang-kadang tuh. Mau bawa apa ini, nenteng apa ini gitu. Ya kan, enaknya gitu ke sana. Sebetulnya kalau nggak ada apa-apa, kita nggak punya, nggak ada. Ya, yang penting silaturahim kita, ketemu udah enak. Enak banget udah ketemu itu, salaman aja udah gugur segala dosa-dosa kita. Kita doakan. Kalau perlu kita tanya yang dirasakan penyakitnya apa. Ya, di bagian perut nih kita pegang, bacain doa. Pakai bahasa kita aja lah, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya Fatihah begitu. Ya, doain dengan bahasa kita aja udah cukup. Ya, semoga Allah memberikan lekas sembuh. Amin. Kan gitu. Wah, bahagianya luar biasa. Ya. Ada dulu juga orang macam-macam lah kalau sejarah yang gitu-gitu ya. Orang sekarat lama, begitu dapat dikunjungi oleh seseorang yang diharapkannya, suka ditanya-tanya sih itu kemana ya, belum kelihatan gitu. Gitu dia datang nggak lama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Upama menjadi antara saudaranya, mana sih itu kok belum datang ke sini, belum ketemu. Ya, bagaimana dia sekarang? Tuh, tanyain, menunjukkan dia itu pengen dikunjungi oleh seseorang itu. Datanglah kita, luar biasa pahalanya, saudara. Saking besarnya itu pahala sampai Allah mengatakan kalau pengen ketemu aku, datangilah saudaramu yang sedang sakit. Ketemu nanti, ketemu aku. Dengan apa? Pahala yang sangat besar. Itu yang dimaksud. Padahal lo berjumpa dengan Allah, Allah senantiasa sama kita. Kalau kita pengen tahu, Allah senantiasa sama kita. Jangan kita bilang, oh di sana adanya Allah. Pahala yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Sama juga kita mendatangi, mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Apalagi kita ingat di suatu saat sekarang kita memang sehat, tapi di suatu saat nanti kita juga akan mengalami sakit. Bisa jadi. Ya. Nah ini saudara-saudara perlu kita camkan. La nihayata li'azami. Tidak ada batas saking besarnya pahala menjenguk orang yang sedang sakit. Wa Tabrani dan Imam Tabrani telah meriwayatkan innal aida bahwasanya orang yang menjenguk yuzilluhullahu bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin. Imam Tabrani telah meriwayatkan sebuah hadis, innal aida bahwasanya orang yang jenguk orang sakit yuzilluhullahu Allah akan menaungi dia bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin dengan 75.000 malaikat. Masya Allah. Akan menaungi dia, melindungi dia 70.000 malaikat yang Allah hadiahkan, Allah berikan kepada orang yang menjenguk
saudaranya yang sakit. Ya, begitu saudara-saudara. Seperti kita lihat juga barusan beberapa waktu yang lalu, kejadian musibah besar juga di Bangkalan, Madura, ya, ulama besar berpulang ke rahmatullah. Subhanallah, begitu banyak santrinya, puluhan ribu dia nyolatin di masjid, nggak penuh, sampai ke halaman masjid, ke jalan-jalan nyolatin dia. Jalan juga dari rumahnya ke masjid itu kurung batangnya, hanya di jalan di embratannya penuh orang berebut karena saking harismanya yang tinggi. Begitu saudara-saudara, kita sekarang sudah banyak ditinggal oleh orang-orang yang dimuliakan Allah, orang yang mulia dan dimuliakan Allah. Kita dengan menjenguk saudara kita yang sakit saja sudah dimuliakan oleh Allah dengan diutusnya 75.000 malaikat menaungi kita, melindungi kita. Subhanallah, ya, hikmahnya daripada menjenguk yang sedang sakit. Apalagi nungguin saudara kita, orang tua kita yang sedang sakit, biarin deh, sempetin deh, gantian kita nungguin. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Kita kebesaran ini luar biasa, menunggu saudara kita, apalagi orang tua kita sendiri. Ya, kita hendaknya ingat dulu kita dirawat oleh orang tua kita, saatnya sekarang kita harus merawat orang tua kita. Ya, makanya kalau punya orang tua sampai lanjut usia, dia tidak sempatkan waktunya untuk merawat orang tuanya, rugi besar. Rugi ma'an kurrajulin, betapa rugi, ya, celaka bagi seseorang di mana dia punya orang tua sampai tua renta, tapi dia tidak sempatkan diri untuk mengurus orang tuanya supaya dibawa ke rumah sakit, supaya diberikan obat, supaya berobat, supaya sehat. Tidak ada upaya ke situ. Nauzubillah min dzalik. Ya, kesempatan besar buat kita, pintu surga telah terbuka, cuman nggak mau masuk. Pintu surga dibuka, cuman kenapa nggak mau masuk? Di situ pintu surga kita. Baik ibu kita yang sakit ataupun bapak kita, berlomba kita. Kalau perlu biayanya juga udah bersaing, udah saya aja, udah tenang, nanti kamu bagi-bagi biayanya. Jangan pada ribut susah mulu. Sebab kalau kita nyatakan susah, kalau kita merasa hati susah, sempit, di situ kita merasa lega, lapang, dada ada, insya Allah, demi untuk kebaikan kita kepada orang yang sedang sakit. Ya, apalagi orang tua kita sendiri. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan fil adabi, di dalam tentang adab, salasun, ada 3 perkara Rasul sabdakan. Kulluhunna, semua yang 3 perkara itu, hakun ala kulli muslimin, adalah hak terhadap semua orang muslim. 3 perkara ini hak seorang muslim. Mana yang pertama? Yang pertama iyadatul marid, menjenguk manakala saudara kita sakit, sesama muslim sakit. Ya, maka di situ kita, hak dia yang sedang sakit punya hak ditengokin sama yang sehat, dan yang sehat punya kewajiban jenguk dia. 1. Yang kedua, wasyuhudul janazati, menyaksikan jenazah. Menyaksikan jenazah ketika mau disolatin,
Atau ketika sedang pelaksanaan nyolatin atau sesudahnya nyolatin, biasanya ada permohonan dari keluarga, isyhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Isyhadu, saksikanlah bahwasanya jenazah ini min ahlil khair. Apa jawab kita? Ya khair. Doa, itu doa kita dan menjadi saksi kita. Menjadi saksi bukan di dunia saja, di akhirat nanti. Omongan kita yang menjawab itu adalah suatu doa yang menjadi saksi nanti di akhirat. Jadi biasanya orang-orang baik, ya kita berani mengatakan kalau kita memang menyaksikan, jawab. Benar dia orang baik, setahu kita tahu dia orang baik, dia jawab khair. Ya. Tapi kalau kita tahu dia orang jahat, mohon maaf nih ya, kita tahu dia orang jahat, ke masjid juga kalau bukan mati nggak digotong dia ke masjid, umpamanya naudzubillah min dzalik. Ya, nah itu. Tiba-tiba di depan ada minta isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Insyaallah. Ya, insyaallah aja. Sebab apa? Setahu kita dia. Nah, itu. Ya, insyaallah. Ya. Jangan dibilang yang ketahuan kalau nggak mati dia nggak digotong, nggak masuk ke masjid dia. Masuk ke masjid karena digotong aja, jadi jenazah. Tiba-tiba begitu meninggal disuruh jadi saksi kita. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah aja. Jangan diam aja, jangan. Insyaallah juga jika Allah menghendaki, insyaallah. Ya. Gitu ya. Allah Maha Kuasa. Apalagi matinya malam Jumat. Udah besok dah katanya, nggak usah pakai ngundang lagi, nyolatin, gotong aja udah ke masjid. Nasibnya lagi bagus lah gitu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun. Barangkali berkah hari Jumat gitu ya. Dia dimatikan pada hari Jumat atau malam Jumat. Berkah Jumat dia diampuni dosa-dosa. Selagi ada keyakinan bahwa Jumat itu memberi syafaat bagi para mayit. Ya. Yang pertama i'adatul marid, yang kedua syuhudul janazah, menyaksikan jenazah min ahlil khair. Yang ketiga wa tasmitul atisi, mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin kita doakan, ya. Idza hamidallaha ta'ala, kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia ngaca alhamdulillah nggak usah. Ya, acis alhamdulillah. Laki-laki kita jawab apa? Yarhamukallah. Tuh, doain lagi. Kalau perempuan yarhamukillah. Yang bersin dengar tuh, doain lagi tuh kembali. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah padamu sekalian. Wah, luar biasa itu. Ya, itu 3 hak seorang muslim yang harus kita laksanakan bila mana kita dapati. Ya, yang pertama pada saudara yang sedang sakit, ambil waktu untuk bisa menyenguk dia, cari waktu. Kedua, ya, menjadi saksi bagi seorang jenazah mayit. Menjadi saksi apa? Saksi kebaikannya. Dan yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Kalau mengucapkan alhamdulillah, kita jawab, kita doakan dengan yarhamukallah atau yarhamukillah. Maka yang bersin jawab lagi, ngedoain lagi kita. Ngedoain kita lagi dia. Apa? Yahdikumullah. Ya. Udah bisa belum, Pak? Udah tahu ya? Contohin ya.
acis, alhamdulillah, yahdikumullah. Nah, itu contoh-contoh ya. Kenapa bersin itu pakai alhamdulillah? Banyak hikmahnya dari bersin. Ya, enak nggak? Nikmat nggak bersin? Nikmat nggak bersin? Coba kalau bersin nggak jadi, mangap-mangap keluar, ya, pengen bersin. Ya, sebab dari bersin itu penyakit keluar. Apalagi kalau orang yang sedang punya penyakit paru-paru. Wah, yang batuk mulu tuh keluar deh. Kalau pagi tuh kasih sinar matahari pagi, batuk bersin ya, keluar dari mulutnya penyakit, kuman-kuman, bakteri-bakteri yang terbunuh dengan sinar matahari. Mungkin jutaan bakteri yang keluar. Makanya dia ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kamu, yarhamukallah. Ya. Saya dulu pernah itu, kalau memang udah ada pelajaran begitu, kita spontan tuh refleks aja kita. Begitu alhamdulillah, acis lagi alhamdulillah lagi. Yang jawab gitu juga, jangan bosan. Udah dari tadi yarhamukallah mulu. Ya. Begitu dia ucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Ya, begitu alhamdulillah, yarhamukallah. Begitu. Ya. Itu adalah hak antara kita. Semoga kita juga diberikan kesehatan. Ya, sebab orang yang bersin biasanya punya penyakit dia. Yang harus keluar penyakit itu melalui bersin. Maka dengan bersinnya itu insya Allah menjadi sehat. Ya, bersin satu nikmat juga. Banyak nikmatnya. Kalau nggak jadi bersin, waduh, pada merah muka kita Pak, ya, luar biasa. Nah itu 3 perkara, jangan kita tinggalkan dan kita biasakan, ya. Dan menjadi refleks bagi kita bila mana terjadi hal-hal semacam itu. Kalau udah biasa dulu pernah saya tuh di Aldiron, di Bob M dulu ada namanya Aldiron dulu. Ya. Iya, padahal itu perempuan pakaiannya seksi banget. Ya, itu zaman dulu mah belum ada kerudung, belum ada. Zaman dulu jarang pakai jilbab anak-anak, perempuan-perempuan di mana-mana. Ya masih pada terbuka aja gitu. Ya. Apalagi dulu kan masih sering ke salon segala macam, roknya juga tinggi. Tapi ketika dia bersin, alhamdulillah. Nah saya jawab lagi, yarhamukillah. Dia nengok saya, iya. Padahal itu masih muda saya soalnya. Nah, iya, masih muda saya waktu itu. Saya juga senyum jadinya. Dia melihat saya senyum, saya senyum lagi. Ya. Dia jawab, yarhamukallah. Nah ini walaupun pakaian begitu tetapi hatinya lain, ada imannya ini orang biar kayak gitu juga. Ya, mungkin karena pakaian tuntutan seragam kantor mungkin. Ya, kadang-kadang kantor maunya begitu pakaian. Orang perempuan juga zaman dulu jarang pakai gamis. Zaman dulu mah pakai kebaya. Pakai lidah di sini apa namanya tuh? Dada lidah. Padahal pusarnya mah kelihatan di bawah. Ibu-ibu zaman dulu. Ya, ada di sini. Pakai kutang, ya. Zaman dulu mah jarang pakai sanggul, ya kan? Sanggul main lebar-lebaran sanggul. Sekarang mana yang pakai sanggul? Jarang. Udah rajin ibadah sekarang. Alhamdulillah. Semakin banyak yang beriman bertakwa kepada Allah, maksiat juga semakin nyerang, semakin banyak juga sekarang. Peradaban dari barat. Sebelum ya mentari terbit dari barat, peradaban dulu. Kebudayaan dari barat yang menyinari dunia, di mana-mana ada tuh. Di mana-mana ditiru ke barat-baratan sebelum mentari terbit dari barat. Ya,
budaya dulu dari barat yang menyinari dunia begitu, dan menjadi polisi dunia lagi barat ini ya. Nah ini saudara-saudara yang perlu kita laksanakan dan kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap iman dan takwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghapus dosa-dosa kita dan sebagai pengangkat derajat kita melalui ibadah-ibadah sunnah, bukan saja yang fardu, yang sunnah kita lakukan, semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sampai di sini cukup ya sebagai mukadimah kita. Jumpa kita pertama, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa kita kembali lagi taklim demi menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berikan panjang umur ketemu dengan Ramadan lagi, pengajian kita taklim jalan terus, dan mohon doanya. Saya tahun ini akan berangkat menunaikan ibadah haji, insya Allah akan berangkat pada tanggal 1 Juni. Mudah-mudahan ya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik saya sebagai pembimbingnya maupun jamaah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan juga jemaah semuanya yang hadir di sini, jemaah Masjid Al-Mujahidin, semoga diberikan sehat walafiat, diberikan rezekinya yang luas, barokah, dan diberikan istiqomah di dalam ibadahnya, dan diberikan kemampuan untuk ibadah haji maupun umrah. Ala hadihini wa kulli niyatin shadihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yeah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.